satu SMA. Belum tepat lo tutup begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Engkau masih anak sekolah satu SMA. Belum tepat lo tutup begitu begini. Anak sekolah datang kembali 2 atau 3 tahun lagi. Energi listrik dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja. Karena ada penambahan populasi tiap tahunnya di Indonesia menyebabkan Indonesia sering mengalami krisis energi, terutama krisis energi listrik yang sering mengalami penurunan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, kelompok kami pada tugas fisika RBL kali ini berencana untuk membuat sebuah prototipe sederhana pembangkit listrik tenaga magnet yang menggunakan dinamo sebagai sumber listriknya. Hal ini kami lakukan untuk mengetahui bagaimana sih sebenarnya energi ideal yang diperlukan Indonesia untuk memenuhi kedaulatan energi nasional. Prinsipnya adalah memanfaatkan energi gerak sesuai dengan hukum Faraday, yaitu apabila sepotong kawat penghantar digerakkan dengan flux atau magnet, maka sepotong kawat penghantar tersebut terdapat gaya gerak listrik. Rumus gaya gerak listrik yaitu min N dikali delta flux dibagi dengan delta T. N di sini sebagai jumlah lilitan pada kumparan dan delta flux yaitu perubahan flux atau magnet dengan satuan Weber, dan delta T yaitu perubahan waktu dengan satuan sekon. Min di sini sebagai arah gaya gerak listrik pada induksi. Kutub magnet adalah kutub-kutub sejenis jika didekatkan akan tolak-menolak, sedangkan kutub-kutub tidak sejenis jika didekatkan akan tarik-menarik. Ruangan di sekitar magnet yang masih dipengaruhi adanya gaya magnet disebut medan magnet. Kuat medan magnet ditunjukkan oleh garis-garis magnet yang disebut flux. Terjadinya arus induksi dan gegel induksi antara lain dengan cara kutub magnet digerakkan di dekat kumparan atau kumparan digerakkan di dekat kutub magnet. Karena kita menggerakkan kutub magnet berarti terdapat energi gerak atau energi kinetik. Dalam proses terjadinya arus induksi terdapat perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Akibat gerakan magnet yang menimbulkan perputaran, maka timbullah arus induksi yang secara langsung membuat adanya energi listrik. Dan bahan. Pertama, magnet. Kedua, baut atau paku. Ketiga, dinamo. Keempat, baling-baling kipas. 5, kabel. Keenam, lem. Ketujuh, tutup botol bekas. Ke-8, kaset bekas. Mari kita ke step pertama. Lanjut ke step kedua.
Lanjut ke step ketiga. Dan step keempat, step terakhir. Dan mari kita tes dan coba alat. Sini saya ingin menjelaskan tentang kelebihan maupun kekurangan dari alat kelompok kami buat. Yang pertama, kelebihannya yaitu sangat praktis dan mudah dibawa kemana saja. Yang kedua, biaya operasionalnya yang rendah atau minim. Yang ketiga, pembuatannya sangat mudah dan simple. Kekurangannya yaitu seperti nama alat yang kami buat, yaitu namanya prototipe generator magnet sebagai pembangkit listrik tenaga rendah. Tenaganya juga sangat rendah atau sangat kecil energinya yang dihasilkan. Telah dibuat prototipe generator magnet sebagai pembangkit listrik tenaga rendah dengan menggunakan alternator atau generator yang dapat menghasilkan energi gerak menjadi energi listrik, di mana dinamo yang digunakan menghasilkan perputaran yang menyebabkan adanya gaya mekanis dari dinamo untuk menghasilkan listrik. Prototipe ini bisa dinamakan juga dengan nama generator bertenaga rendah. Telah dilakukan pengambilan data dari keluaran tegangan dari prototipe generator magnet sebagai pembangkit listrik tenaga rendah secara manual atau dengan menggunakan tangan dan dengan menggunakan induksi magnetik. Dilakukan dua variasi dari data yang lama waktu putar dan dari pinggiran cakram selama 3 detik dan 5 detik. Yang secara manual, yang 3 detiknya V sama dengan 0,48 lebih kurang 0,06 volt. 5 detiknya V sama dengan 0,53 lebih kurang 0,08 volt. Secara induksi magnetik, yang 3 detiknya V sama dengan 0,49 lebih kurang 0,06 volt. Yang 5 detiknya V sama dengan 0,57 lebih kurang 0,89 volt. Dengan menghasilkan beberapa faktor dalam melakukan pengambilan data secara manual, maka dibandingkan tegangan rata-rata dari induksi magnetik dan manual, didapatkan efisiensi sebesar yang 3 detiknya 102,8%, yang 5 detik 107,5%. Didapatkan hasil nilai efisiensi yang besar dikarenakan beberapa faktor yang belum diperhatikan, seperti keputaran dengan tegangan yang tidak selalu konstan. Sekian, terima kasih.